Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan model komunikasi massa 2 tahap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Rahmanafiah dengan NIM 302200010. Two-step flow model of communication atau model komunikasi bertahap 2 menjelaskan tentang proses pengaruh penyebaran informasi melalui media massa kepada khalayak. Model ini digagas oleh Katz dan Lazarfeld. Menurut model ini, penyebaran dan pengaruh informasi yang disampaikan melalui media massa kepada khalayaknya tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui perantara seperti pemuka pendapat atau opinion leader. Dengan demikian, proses pengaruh penyebaran informasi melalui media massa terjadi dalam 2 tahap. Pertama, informasi mengalir dan media massa ke para pemuka pendapat. Kedua, pemuka pendapat meneruskan informasi tersebut ke sejumlah orang yang menjadi pengikutnya. Asumsi-asumsi yang melatar belakangi model komunikasi 2 tahap. Yang pertama, warga masyarakat pada dasarnya tidak hidup secara terisolasi, melainkan aktif berinteraksi satu sama lainnya dan menjadi anggota dari satu atau beberapa kelompok sosial. Yang kedua, tanggapan dan reaksi terhadap pesan-pesan media massa tidak terjadi secara langsung dan segera, tetapi melalui perantara, yakni hubungan-hubungan sosial. Yang ketiga, para pemuka pendapat umumnya merupakan sekelompok orang yang aktif menggunakan media massa serta berperan sebagai sumber dan rujukan informasi yang berpengaruh. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, cenderung mengikuti pola komunikasi 2 tahap. Proses penyebaran informasi melalui media massa ke khalayak luas memang sama. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, para ahli menemukan bahwa terdapat variasi dalam proses penyebaran informasi. Pola penyebaran informasi tidak selamanya berjalan secara 2 tahap, tetapi dapat juga hanya 1 tahap atau lebih dan 2 tahap, tergantung dan kondisi individu khalayaknya. Model ini kemudian disebut sebagai multi-step flow communication atau komunikasi banyak tahap. Menurut Wiryanto, dalam bukunya Teori Komunikasi menyatakan bahwa pesan-pesan media massa tidak seluruhnya mencapai mass khalayak secara langsung. Sebagian besar berlangsung secara bertahap. Tahap pertama dari media massa kepada orang-orang tertentu di antara massa audiens yang bertindak selaku gatekeepers. Dan dari sini pesan-pesan media diteruskan kepada anggota-anggota mass khalayak yang lain sebagai tahap yang kedua sehingga pesan-pesan media akhirnya mencapai seluruh penduduk. Selanjutnya, membantu kita dalam memusatkan perhatian atas adanya hubungan saling melengkapi antara komunikasi massa dan komunikasi antar pribadi. Adanya peranan aktif dari pemuka-pemuka pendapat atau pemimpin opini dan cara-cara berkomunikasi tatap muka yang dipandang mempunyai peranan penting dalam setiap situasi komunikasi, memberikan kemudahan yang dapat dipakai guna meneliti gejala komunikasi massa yang amat kompleks, mendorong dilakukannya studi-studi yang lebih mendalam, sehingga berhasil merangsang timbulnya teori-teori lain tentang komunikasi massa. Kelebihan komunikasi 2 tahap. Yang pertama, dapat membantu kita dalam memusatkan perhatian atas adanya hubungan dan komplementer atau saling melengkapi antara komunikasi massa dengan komunikasi antar pribadi. Yang kedua, adanya peran aktif dari pemuka pendapat dan cara-cara berkomunikasi tatap muka yang dipandang mempunyai peranan penting dalam setiap situasi komunikasi, khususnya bagi masyarakat di negara berkembang. Yang ketiga, memberikan kerangka kerja yang secara konseptual dapat dipakai guna meneliti gejala-gejala komunikasi yang bersifat kompleks. Kelemahan komunikasi 2 tahap. Model tersebut menyatakan bahwa individu yang aktif dalam mencapai informasi hanyalah pemuka pendapat, sedangkan masyarakat yang lain hanya bersikap pasif. Yang kedua, pandangan bahwa dalam proses komunikasi massa pada hakikatnya terjadi 2 tahap, ternyata membatasi proses analisisnya, sebab komunikasi dapat terjadi dalam 2 tahap atau lebih. Yang ketiga, proses komunikasi 2 tahap menunjukkan bahwa betapa tergantungnya pemuka pendapat akan informasi yang disebarkan
oleh media massa. Sekarang informasi itu didapat bukan hanya dari media massa, akan tetapi dari media lain. Yang keempat, model komunikasi dua tahap mengabaikan perilaku khalayak berdasarkan waktu, pengenalan ide baru. Yang kelima, model ini tidak menunjukkan adanya perbedaan peranan dari berbagai saluran komunikasi dalam hubungannya dengan tahap-tahap inovasi. Yang keenam, adanya pemisahan khalayak antara pemuka pendapat dengan masyarakat pengikut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.